الحمد لله الحمد لله حق حمده والشكر لله حق شكره. الحمد لله الذي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada insan termulia, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya. Sebelum menguraikan khutbah melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan khusus untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk jamaah Jumat sekalian pula. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dengan dua hal tersebut kita bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Secara eksplisit, perintah menjaga sholat fardu 5 waktu sudah diungkap di dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dari ayat ini kita cukup maklum apa yang dimaksud dengan sholat fardu, yaitu sholat yang 5 waktu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sholat wusta? Allah menggunakan redaksi sholat wusta. Mungkin sebagian kita ada yang sudah paham dan mungkin ada yang belum paham. Imam Abul Hasan Muqatil bin Sulaiman dalam tafsirnya jilid 1 halaman 201 menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta atau wasta di sana adalah sholat asar. Secara bahasa, wusta artinya adalah sholat pertengahan, sehingga mungkin atas dasar ini Imam Abul Hasan memaknai sebagai sholat asar. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, maksud dari sholat wusta di sana adalah sholat subuh. Alasannya karena sholat subuh merupakan sholat yang banyak terlewatkan karena lelapnya tidur. Lagi pula waktu sholat subuh bersambung dengan waktu sepertiga malam sebagai waktu utama bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita diperintah untuk menjaganya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 409. Ada pula yang berpendapat bahwa sholat wusta itu adalah salah satu sholat 5 yang diistimewakan, namun dirahasiakan nama dan waktunya. Apa hikmahnya?
Hikmahnya agar kita giat menjaga dan menunaikan seluruh sholat yang 5 waktu dengan harapan kita meraih keutamaan dan keistimewaan sholat tersebut. Demikian seperti yang diungkap oleh Syekh Nawawi dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad halaman 44. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kaitan dengan masalah memelihara sholat, sepertinya pendapat Syekh Nawawi cukup relevan, mengingat dengan menjaga seluruh sholat, insya Allah kita akan meraih keutamaan sholat wusta tersebut. Sebab sholat wusta sendiri adalah salah satu sholat dari yang 5. Hanya saja waktunya dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu secara teknis memelihara sholat bisa dilihat dari aspek waktunya, tempatnya, dan juga caranya. Kaitan dengan masalah waktu, menjaga waktu sholat juga adalah hal yang sangat utama. Ada sejumlah hadis yang menyinggungnya secara langsung, antara lain hadis riwayat Al-Baihaqi, awalul waqti ridwanullah, awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Sementara hadis yang menyebutkan saat Rasulullah ditanya amal apa yang paling utama, Rasulullah menjawab as-salatu fi awwali waqtiha, ataupun as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Walhasil, di antara cara memelihara salat adalah memelihara waktunya. Diutamakan pada awal waktu jika tidak ada uzur yang mengharuskannya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cara memelihara salat yang kedua adalah dari aspek tempatnya. Sebagaimana kita ketahui, tempat yang paling utama menunaikan salat adalah masjid. Inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah wa la yalzamu illa as-salah lam yahqitu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hatta biha anhu khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Sesungguhnya jika seorang kalian berwudu lalu membaguskan wudunya kemudian mendatangi masjid, tidak ada yang diinginkannya kecuali salat, tidak ada yang mendorongnya kecuali salat, maka tidak ia melangkah satu langkah kecuali dia diangkat 1 derajat dan dihapus 1 kesalahan karenanya sampai dia memasuki masjid. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan lanjutan hadis itu menyebutkan, selama kita berada di masjid dan menunaikan salat serta tidak beranjak dari tempat sholat, tidak batal dan tidak berbicara yang lain, para malaikat akan mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah tobat dia. Sejalan dengan ini, orang yang senantiasa sholat di masjid dan memakmurkan masjid digolongkan Allah sebagai orang yang beriman dan taat kepadanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa الزكاة ولم يخش إلا الله. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Azza wa Jalla. Quran surah At-Taubah ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, kita memelihara salat dari aspek cara pelaksanaannya, yaitu dengan cara berjamaah ataupun bersama-sama. Salat berjamaah bisa saja ditunaikan di rumah, namun alangkah lebih indahnya, lebih utamanya dikerjakan di masjid ataupun mushola yang juga berjamaah. Cukup masyhur hadis yang mengungkap keutamaannya, antara lain hadis yang disebutkan, Salatul jama'ati taqdulu salatal fardhi bi 27 darajah.
Sholat berjamaah mengungguli sholat menyendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Malik. Betapa istimewanya sholat yang kita tunaikan dengan berjamaah, apalagi kita menunaikannya di masjid, sampai keutamaannya 27 kali lipat. Lebih istimewa lagi jika sholat berjamaah itu dilakukan secara istiqamah dan terus menerus, di mana pahalanya menandingi ibadah haji dan dijanjikan akan terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, man masya ila salatin maktubah wa huwa mutatahhir kana lahu ka ajril hajil muhrim. Siapa saja yang berangkat sholat fardu dalam keadaan suci, maka baginya pahala bagaikan pahala orang yang berhaji yang sedang berihram. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada juga hadis yang lain, malam tafuthu ar-raq'atul ula min as-salati 40 yawman kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa saja yang tidak ketinggalan rakaat pertama pada sholat berjamaah, maka dituliskan baginya 2 kebebasan. Yang pertama kebebasan dari siksa api neraka, dan yang kedua kebebasan dari sifat munafik. Hadis riwayat Abdul Razak. Itulah keutamaan sholat berjamaah dalam konteks memelihara sholat secara umum. Dan masih banyak lagi keutamaan lainnya, baik secara keseluruhan sholat maupun sholat tertentu. Seperti sholat berjamaah maghrib sama seperti menghidupkan sepertiga malam, sholat isya berjamaah sama seperti menghidupkan separuh malam, sedangkan sholat subuh berjamaah sama seperti menghidupkan seluruh malam. Namun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka sekurang-kurangnya kita mengutamakan sholat berjamaah subuh. Selain sholat subuh merupakan sholat yang paling berat dilaksanakan dan keutamaannya sama seperti menghidupkan semalam. Semoga kita dan keturunan kita tergolong orang-orang yang istiqomah dalam menunaikan dan memelihara sholat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.